Assalamualaikum. Di sini kami akan mempresentasikan tentang publikasi dan kreasi mata kuliah Sosiologi Sastra dengan dosen pengampu Maguna Eliastuti, MPD. Kelompok kami terdiri dari Sifadlia Putri, Agita Azaria Arum, Nida Nabila Rahma. Materinya terdiri dari perkembangan historis, pemublikasian karya sastra, dan upaya pemasyarakatan sastra. 1. Perkembangan historis. Sejak zaman kuno sudah ada cara-cara untuk menggandakan ujaran yang ditulis untuk menyebarkan karya. Pembacaan di muka umum merupakan salah satu yang paling praktis untuk mencoba suatu karya di hadapan publik yang terbatas. Sejak zaman dahulu pula sudah ada spesialis penyebaran. Pertama-tama adalah pencerita keliling yang menceritakan secara lisan kisah-kisah tradisional ataupun yang masih baru. Hal ini masih suka kita dapati di banyak negara. Hal inilah yang dikatakan salah satu bentuk publikasi, namun masih terbatas. Sejak abad 5 di Athena dan pada zaman klasik di Roma sudah ada bengkel-bengkel penulis yang dipekerjakan oleh pengusaha untuk menyalin naskah-naskah. Salinan-salinan itu kemudian dijual di toko-toko buku yang waktu itu memang juga sudah ada. Pada abad 15 sudah ada perusahaan dagang yang sangat besar seperti kepunyaan Anton Koberger, pemilik percetakan di Nuremberg yang memiliki 16 toko penjualan dan agen-agen di kota-kota Kristen terpenting, atau juga milik Aldo Manuzio di Venesia. Pada abad 16, di Prancis ada dinasti penerbit Estienne, di Belanda keluarga Plantin dan Elsevier. Belanda dikenal memegang peranan penting sebagai pasar buku internasional pada abad 18. Pada masa kini, beberapa penerbit telah dibentuk dengan cara seperti itu, misalnya John Murray, yang ikut menanjak dengan romantisme Inggris, tetapi lebih banyak yang berasal dari percetakan. Misalnya Plon di Prancis, sementara yang lain berasal dari toko buku seperti Hachette. Selain itu, sekarang pun masih ada beberapa gabungan percetakan penerbit dan toko buku penerbit. Media cetak dan media elektronik terdiri dari surat kabar, buku, majalah, radio, televisi, dan internet. Berikut penjelasannya. media cetak. A. Surat kabar atau koran. Perkembangan kesusastraan Indonesia erat kaitannya dengan keberadaan surat kabar. Sebagian besar karya para sastrawan kita terlebih dahulu dipublikasikan melalui surat kabar, baru kemudian dibukukan. B. Buku merupakan salah satu publikasi yang mempunyai legalitas dengan adanya ISBN dari lembaga yang berwenang, yakni Perpustakaan Negeri Republik Indonesia atau PNRI. C. Majalah adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas, diterbitkan berkala, misalnya mingguan, dwi mingguan, atau bulanan, berisi bermacam-macam artikel dalam subjek yang bervariasi, yang ditujukan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Media elektronik. A. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. B. Televisi adalah suatu media massa yang mempunyai berbagai fungsi. Fungsi televisi adalah sebagai alat informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi baik nasional maupun internasional. C. Internet atau sastra online. Salah satu inovasi baru dalam bidang ilmu sastra ini yaitu munculnya sastra online yang berkembang melalui media sosial online seperti Twitter, Facebook, website, dan blog. Upaya pemasyarakatan sastra. Kegiatan gemar membaca rajin menulis sebagai langkah tepat dengan tidak mengabaikan berbagai upaya pemasyarakatan sastra. Kegiatan gemar membaca rajin menulis agaknya lebih menjadi salah satu pilihan tepat bagi upaya menjadikan sastra sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat.